Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua. Dan saya mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada Ikatan Zeolit Indonesia yang telah mengundang saya untuk acara ini. Terutama kepada Presiden Ikatan Zeolit Indonesia iaitu Pak Joko, Dr. Joko Hartanto, dan juga kepada moderator Ibu Dr. Ani dan pengurus Ikatan Zeolit Indonesia Dr. Rino, Dr. Yuni, dan juga kepada Pak Hans, Dr. Hans ya. Kita belum pernah ketemu Pak, kita ketemunya di online ini. Oke, kita mulai saja ya. Jadi saya Hadi Nur, ya, sekarang saya adalah pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia dan juga adjunct profesor di Universitas Negeri Malang. Topik kita kali ini adalah mengenai kimia zeolit dan material yang berkaitan dengan itu. Karena prinsip kimia dari material zeolit dan yang lain-lain itu mungkin hampir sama ya. Jadi mungkin kita akan, saya akan coba untuk elaborate ya kimia zeolit. Dan saya sekarang diamanahkan sebagai associate editor di Frontier in Chemistry, ya, salah satu jurnal yang menurut saya cukup berimpak juga. Dan sebagai editor di seksi Catalysis and Photocatalysis. Jadi kita setiap tahun ada strategi board meeting. Di dalam strategi board meeting pada tahun 2018, ya, pada tahun 2018, kita sudah memutuskan bahwa untuk menerima papers yang akan dipublikasikan di Frontier in Chemistry, seksi Catalysis and Photocatalysis ini adalah paper yang betul-betul novel, ya, dari segi konsep dan juga dari segi research-nya. Yang paling penting adalah paper itu mestilah mendemonstrasikan hubungan antara sintesis struktur dan juga performance dari katalitik fotokatalitik. Yang akan saya highlight di dalam presentasi saya ini adalah bagaimana kita ingin mengkorelasikan antara struktur dengan sifat. Karena ini sangat penting ya di dalam solid state chemistry, di dalam zeolit chemistry dan lain-lain sebagainya. Oke. Dan ini adalah contoh yang menurut saya menarik dan lucu juga. Kalau diketik perkataan di atas itu correlation is not causation itu, kita akan keluar ini ya. Dan kita akan lihat di sini grafik yang hubungan antara autism dengan organic food cells. Artinya ada hubungan secara statistik antara penyakit autis dengan jumlah pemasaran dari makanan organik. Ini nampak korelasi yang sangat hebat lah ya kalau nilai R-nya ini adalah 0.9 hampir 1 ya. Tetapi apakah korelasi ini ada hubungan sebab akibat ya? Jadi di dalam ilmu kimia pun begitu. Ada orang yang mencoba menghubung-hubungkan tetapi sebenarnya dia tidak ada hikmah di balik itu. Tidak ada fondasi ilmiah yang cukup kuat untuk menghubungkan itu. Oke. Dan ini ada contoh kedua, ya, hubungan antara kualitas dari musik rock terhadap produksi minyak di Amerika. Wah, hubungannya sangat cantik. Tapi kalau kita lihat ini, walaupun ada hubungan, tetapi kita melihat bahwa tidak logik. Ya. Dan begitu juga di dalam ilmu zeolit itu. Kita mestilah berhati-hati dan memerlukan pemahaman yang lengkap mengenai kimia daripada zeolit itu. Oke, kita lanjutkan. Dan saya tidak menemukan perkataan yang cocok ya, yang sesuai di dalam bahasa Inggris. Kemudian saya coba cari-cari dalam bahasa Indonesia mungkin ada hubungan. Orang yang memaksa-maksakan hubungan itu. Saya coba create satu istilah namanya cocokologi ya. Jadi cocokologi ini memaksakan kehendak sebenarnya, menghubung-hubungkan kalau misalnya dari segi statistik seperti ini ada hubungan apa segala macam, tetapi dari segi kimianya tidak ada hubungan sama sekali. Nah, jadi mungkin kita boleh gunakanlah istilah yang cocokologi ini di dalam presentasi saya ini. Ini adalah salah satu gambaran ya, bagaimana kita ingin mengkaji hubungan antara struktur dengan sifat dari zeolit. Ini ibaratnya seperti kisah 6 orang buta ya, melihat gajah. Kalau orang buta kan nggak bisa melihat dia hanya meraba-raba saja. Dari gambar ini kelihatan sekali
bahwa kalau dirabanya ekornya, oh ini dia bilang adalah tali. Kalau dia raba perutnya, oh ini adalah dinding. Jadi seperti itu, kita mesti mempunyai perspektif yang lengkap ketika kita menulis papers, ketika kita membuat proposal, ya. Jadi janganlah kita berharap kepada cocokologi apa semua segala macam, kita mesti harus foundation yang kuat terhadap hubungan ini. Okay. Jadi saya akan masuk ke kimia daripada zeolite. Ini adalah formula daripada zeolite, ya. Dan kita tahu bahwa formula zeolite yang ortodoks itu dia mengatakan bahwa zeolite itu terdiri dari aluminium dan silikon dan kemudian oksigen, kemudian ada cations, ya. Tetapi kalau kita lihat sekarang formula ini sudah di-extend, ya. Jadi ada extended formula of zeolite type material yang kita sebut sebagai zeolite type material. Kita boleh gantikan aluminium itu dengan atom-atom yang lain dan silikon pun dengan atom-atom yang lain. Jadi di dalam extended formula of zeolite type material ini, kita boleh gantikan aluminium itu atau silikon itu dengan beryllium contohnya, dengan boron contohnya, dengan fosforos contohnya, dengan gallium dan contohnya, dengan germanium contohnya. Jadi yang penting di dalam kita mensintesis zeolite itu, kita harus memahami bonding konsep. Ya. Jadi mungkin saya akan ceritakan sedikit bonding konsep, kemudian saya akan ceritakan beberapa pengalaman kita di lab, ya, di dalam menghubungkan antara struktur dengan sifat daripada zeolite itu. Ini kalau kita lihat yang pertama, ini adalah struktur ikatan dari silika. Silikon, oksigen, silikon, oksigen, silikon, oksigen. Dan kita tahu bahwa silikon itu muatannya adalah 4, ya, positif. Dan berikatan dengan 4 atom oksigen netral, ya. Jadi silika itu adalah netral. Kemudian yang kedua, kita lihat zeolite ini. Kalau kita gantikan, ya, silikon itu dengan aluminium. Aluminium kita tahu muatannya ada 3 positif, kemudian berikatan dengan 4 atom oksigen, dia akan bermuatan negatif sehingga kita boleh lekatkan di situ cation. Dan kalau cationnya itu adalah proton, dia akan bersifat sebagai asid, ya, atau asam. Kemudian ada jenis yang lain daripada zeolite, bukan hanya aluminium dan silikon, yaitu aluminium phosphate molecular sieve. Dan ini adalah bukan aluminium, bukan silikon, tetapi aluminium, fosforos, aluminium, fosforos, aluminium, fosforos, aluminium, fosforos. Kita tahu aluminium itu negatif, dan fosforos itu karena 50 positif, makanya kita akan dapatkan charge negatif, positif, dan totalnya adalah neutral. Dan ini yang kita pahami mengenai ikatan, dan ini adalah gambaran yang sederhana mengenai ikatan daripada zeolite dengan zeolite type material. Oke, kita bicarakan yang paling bawah ini, silikon phosphate. Silikon phosphate ini, apakah mungkin ada material silikon phosphate molecular sieve yang ikatannya fosforos, oksigen, silikon, oksigen, fosforos seperti ini? Dan kita lihat bahwa backbone dia, framework dia adalah positif. Dan kalau kita boleh sintesis material ini, kita akan boleh membuat zeolite, ya, like material yang bukan bersifat asid tapi basa. Tapi sayangnya sampai saat ini nggak ada orang yang berhasil membuat ini. Kenapa? Karena dari segi energetik, dari segi thermodynamics, dari segi ikatan kimia, ini sukar terbentuk fosforos, oksigen, silikon ini. Banyak teori yang menjelaskan itu. Contohnya Pauling rule, ya, macam-macam teori yang boleh jelaskan itu. Kalau kita buat calculation pun seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yang paling penting adalah dalam kita mensintesis zeolite, kita perlu memahami diagram ini, fasa. Jadi kita perlu memahami komposisi yang mungkin dari molecular sieve itu. Sebagai contoh misalnya, ini adalah ada yang garis yang paling bawah ini aluminium dengan silikon. Ya, kita tahu bahwa zeolite itu silikon aluminium ratio maksimumnya adalah 1. Kalau lebih dari 1, ada kemungkinan terbentuk yang disebut sebagai ikatan aluminium oksigen aluminium yang tidak mungkin terjadi. Forbidden. Ini yang kita sebut sebagai Lowenstein rule. Jadi kalau kita memahami ini, kita boleh membuat satu prediksi jenis material apa sih yang kita boleh sintesis. Apakah misalnya tadi saya sebut, kalau kita sintesis silikon phosphate molecular sieve ini, kalau kita bisa sintesis, boleh tak kita buat field of anion, anion exchanger, base catalyst. Tapi sayangnya belum ada orang yang berhasil membuat material ini. Jadi pemahaman mengenai komposisi ini
the basic of the bonding itu sangat penting di dalam kita memahami zeolit, ya. Okay. Kemudian ini adalah zeolite-like material, aluminium phosphate molekulasif, dan kita tahu banyak restriksi di sini bahwa di dalam aluminium phosphate molekulasif kalau kita tambahkan metal, transisi metal, ikatan aluminium oksigen aluminium tidak mungkin terjadi, ya, dari segi energetik. Kemudian metal, transisi metal oksigen aluminium tidak mungkin. Fosforus oksigen, fosfor oksigen fosfor tidak mungkin. Kemudian metal oksigen metal juga tidak mungkin, ya. Dan yang mungkin mana? Yang mungkin hanya di tengah-tengah ini saja, metal oksigen fosforus, ya. Jadi pemahaman kita mengenai komposisi ini sangat-sangat penting untuk kita boleh memprediksi sifat, ya, daripada zeolit. Oke. Dan bonding konsep ini memang banyak sudah dipahami oleh orang dan diterima bahwa dia mengatakan zeolite itu mestilah framework dia itu netral atau negatif. Tidak pernah kita menemukan zeolite yang frameworknya itu positif seperti silikon fosfat tadi. Kan positif, silikon, oksigen, fosforus, yang positif berasal dari fosfor atom itu, ya. Jadi ini konsep yang kita terima. Dan kemudian ada yang saya ingin highlight adalah bahwa aluminium, oksigen, aluminium itu unlikely kita temukan di dalam zeolite, ya. Tetapi tidak semua yang peraturan itu diikuti, ya. Kita pun seperti itu dalam hidup, kan, ada yang melanggar. Dan dalam ikatan zeolit ini ada juga yang melanggar. Lowenstein Rule pada tahun 53 dia mengatakan bahwa aluminium, oksigen aluminium itu should not be found di dalam zeolite. Tetapi Klinovsky pada tahun 1987 dia mengatakan bahwa ada disorder di dalam aluminium silicate framework dari ultramarine natural zeolite. Oh, ternyata dia menemukan bahwa possibility ada terbentuknya silikon aluminium oksigen aluminium. Jadi ini adalah satu bukti bahwa ada kasus-kasus tertentu Lowenstein Rule itu tidak diikuti. Kemudian yang perlu juga kita pahami dari mungkin basic chemistry, yang mungkin kawan-kawan dosen yang mengajar inorganic chemistry, yang mengajar physical chemistry mungkin tahu bahwa zeolite itu dia terdiri dari tetrahedral coordination dari silikon, aluminium dan sebagainya itu, dan ukuran dari atom itu mestilah ideal untuk tetrahedral coordination. Jadi kita tidak mungkin memasukkan atom yang besar sehingga dia tidak ideal untuk tetrahedral coordination dan tidak akan stabil dia. Oke. Dan ini juga yang sangat penting dalam analisis, ya. Walaupun misalnya kita menghasilkan zeolite yang XRD-nya betul-betul hebat, bagus, crystallinity, tapi kita mesti hati-hati juga melihat komposisi. Contoh misalnya zeolite A, ya, zeolite A, ya. Kalau 50 silicon aluminum ratio dari chemical analysis adalah 1, oh, sampelnya itu murni. Tapi kalau lebih dari 1, artinya ada kemungkinan silikon itu berada di luar framework, ya. Dan inilah yang penting sebagai orang kimia, bagaimana kita memahami konsep-konsep yang sudah ada, dan kita harus ada intuisi bagaimana kita menginterpretkan informasi yang ada di dalam riset kita itu. Oke, ini contoh yang pertama yang saya berikan. Ada 7 contoh, tapi saya akan cepat saja untuk memberikannya. Mengenai struktur acidity properties relationship of the metal substituted aluminium phosphate molekulasif. Ya. Kita tahu bahwa aluminium phosphate ini dia adalah satu jenis zeolite, ya. Sapo, alpo, meapo dan segala macam di dalam IZA punya nomenclature ada kita temui. Dan kalau kita gantikan atom aluminium ini, ya, kita boleh mendapatkan charge yang lebih negatif, framework lebih negatif, dan kita letakkan asam di situ. Dia menjadi asam di situ, menjadi acid di situ. Dan ini adalah proton, ya. Dan pada tahun 2001, ini paper ini receive 5 Mei, accepted 8 Mei. Jadi tidak ada revisi, langsung diterima selama 3 hari. Kita ingin menghubungkan antara ionic size, ukuran dari metal atom, dengan acidity. Jadi ini contoh adalah structure properties relationship terhadap material MEAPO, ya, metal substituted aluminium phosphate molekulasif. Dan apa yang kita temukan adalah bahwa ada hubungan antara ionic ready, besarnya ukuran dari metal itu,
dengan jumlah dari acid site. Ya. Dan kita menemukan juga bahwa kalau kita masukkan ke dalam framework itu adalah mangan, dia kalau dibandingkan dengan zinc, kobalt, dan magnesium, yang mangan ini lebih acid ya dibandingkan dengan yang lain. Lebih asam dia dibandingkan dengan yang lain. Dan berdasarkan paper ini, pada tahun 2003, Profesor Ketlow dan coworkers dia dari Devi Prede Research Laboratory, dia membuat computational study. Dan dia di dalam paper ini dia mengatakan dia membandingkan dengan hasil eksperimen yang kita buat di lab di UTM, ya. Dan dari computational study, apa yang dia perolehi adalah bahwa terbalik hubungannya itu. Dia mendapatkan bahwa yang paling acid itu, yang paling asam itu adalah magnesium, bukan mangan, ya. Jadi ada terjadi ketidakcocokan antara experimentals dengan teori, ya. Jadi ini yang ingin saya highlight, bahwa kita perlu juga membuat perspektif yang betul-betul komplit terhadap mengaitkan antara struktur dengan sifat itu. Kita kaitkan juga dengan hasil eksperimen itu dengan computational study. Itu yang idealnya. Jadi apa yang dikatakan oleh authors itu, kenapa hasilnya berbeda dengan punya saya adalah bahwa kemungkinan konsentrasi daripada logam ini berbeda. Mereka memasukkan dalam komputasi hanya 1%. Kita dari eksperimental kita masukkan 10%, dan dia bilang tidak mungkin 10%. Dia tidak stabil dan kemungkinan ada defect site di situ dan segala macam. Oleh karena itu dia mengatakan bahwa untuk kita perlu mengetahui efek dari dopants ion tadi itu, kita perlu ada riset yang proper dari komputasi dan eksperimental. Dan dari situ kita boleh nampaklah bahwa mungkin saya boleh propose ke IZE itu buat satu grup yang khusus untuk komputasi ini supaya zeolite chemistry kita boleh maju, ya. Yang kedua, ini contoh yang kedua. Structure acidity properties relationship. Ini material yang related dengan zeolite. Ya, aluminium MCM41. Ya, ini dikerjakan oleh Eng Poh, ya. Sekarang dia associate professor di University Science Malaysia. Apa yang kita buat di situ adalah kita ingin aluminium MCM41 kita ingin buat Bronsted acid saja, ya. Karena kalau kita lihat struktur dari protonated aluminium MCM41 yang sudah ada itu, dia bukan hanya Bronsted acid, tetapi dia juga ada Lewis acid dari extra framework aluminium. Dan juga Bronsted acid yang berasal dari aluminium yang di dalam framework itu. Jadi isunya bagaimana? Isunya adalah bahwa untuk memasukkan aluminium ini ke dalam framework itu sangat terbatas, ya. Jadi bagaimana kita boleh menghasilkan only Bronsted acid site di dalam MCM41 kita. Oke. Dan ini yang kita lakukan. Kita hanya melakukan sulfonasi dengan membuat sulfonasi dengan menggunakan sulfuric acid yang kita larutkan dalam toluene. Dan kita analisis dengan berbagai metode, NMR, FTIR, dan segala macam kawan-kawan teknik analisis itu. Dan kita mendapatkan bahwa yang Lewis acid tadi, dia berubah setelah disulfonasi, yang aluminium yang extra framework Lewis menjadi aluminium sulfate. Yang tidak ada charge, bukan Lewis acid. Dan aluminium di sini, dia akan bertambah Bronsted acid-nya dengan adanya sulfonic acid group di situ. Oke. Dan inilah yang menarik, dan sehingga kita mencoba untuk membuktikan dengan pyridine absorption, dan ternyata memang material sulfated aluminium MCM41 yang kita sudah modifikasi dari protonated aluminium MCM41 itu hanya memiliki Bronsted acid saja. Oke. Ini adalah contoh dari hubungan, ya, bagaimana kita mengaitkan struktur dengan keasaman. Dan kita coba tes dengan reaksi butylation of phenol. Dan kita dapatkan bahwa material kita lebih aktif dibandingkan dengan ZSM5. Okay? Karena dia hanya memiliki Bronsted acid yang saja dan sangat kuat. Contoh kedua adalah mengenai structure catalytic properties relationship of sulfated zirconia TS1.
Ini adalah projek PhD dari Pak Didik Prasetyo, sekarang profesor di ITS. Dan kita menggunakan titanium silicate. Ya. Jadi apa yang kita pikirkan adalah bagaimana kita membuat material ini, titanium silicate itu berfungsi sebagai bifunctional catalyst. Karena kita tahu TS1 itu adalah oxidative catalyst. Ya. Kita letakkan active site yang lain yang kita sebut sebagai acidic active site. Dan kita tidak letakkan di mana-mana, kita hanya letakkan di luar external surface area saja. Kenapa? Karena kita ingin membuat consecutive reaction. Ya. Ini adalah sebelah kiri ini alkin, dia akan oxidize menjadi epoxide, dan kemudian hydrolysis. Ya. Jadi reaksi epoxidation ini dia memerlukan oxidative active site. Dan reaksi epoxide menjadi hydrolysis ini dia memerlukan apa yang kita sebut sebagai acidic active site. Dan kita tahu dalam teori yang sudah ada di titanium silicate bahwa hydrophilicity semakin kenapa dia sangat aktif? Karena internal part dari titanium silicate itu bersifat hydrophobic. Dan reaksi kita dari kiri ke kanan ini, dia semakin ke kanan, konsekutif ini, dari alkin, epoxide, dan diol ini, dia semakin hydrophilic. Dan kita berharap dia boleh menjadi efektif. Dan inilah katalis yang kita sintesis. Dan ini kita tes epoxidation of 1-octene, kita tes dengan hydrolysis of epoxy-octene. Ya. Okay. Dan untuk proof of the concept kita ubah-ubah active site-nya. Ya. Kita sulfonated zirconia, kita ubah juga menjadi nucleic acid sebagai catalytic active site. Kemudian contoh yang lain adalah zeolite-like microporous material, ya, adalah OMS2. Ya. Jadi ini adalah research structure acidity properties relationship of manganese oxide octahedral molecular shape. Jadi OMS2 berbeda dengan zeolit. Material ini bukan tetrahedral tetapi dia disusun dari MnO6 octahedral unit. Ya. Jadi berbeda dengan zeolit. Dan material ini biasanya digunakan sebagai oxidative catalyst, ya, untuk oxidation. Untuk oxidation. Dan dalam riset ini kita berpikir, bagaimana caranya kita ingin meningkatkan catalytic activity untuk oxidation reaction. Dan kita berpikir dengan cara menambahkan titanium ke dalam struktur ini. Ya. Dan ada 3 cara. Yang pertama dengan direct synthesis, yang kedua dengan impregnasi, yang ketiga dengan mechanical mixture. Kita boleh membayangkan dengan ketiga cara itu, yang direct synthesis itu, dia akan masuk dalam framework. Ini yang kita harapkan. Kalau impregnasi, non-framework. Kalau mechanical mixture, kita campur saja dengan titanium powder, separate phase. Dan apakah ada hubungan antara lokasi dari titanium ini terhadap catalytic activity? Itu yang kita ingin lihat. Dan inilah dari XRD, kita boleh nampak bahwa antara campuran, mechanical mixture, impregnation, dan direct synthesis kita tahu bahwa di mana atom daripada titanium itu berada. Dan ini chemical composition dan physical properties, kita nampak bahwa location of the titanium active site itu ada di framework, ada di non-framework. Ya. Dan dari hasil eksperimen oxidation of styrene itu, kita boleh menyimpulkan, nggak perlu sebenarnya kita masukkan titanium itu dalam framework, karena di luar framework saja, extra framework saja, catalytic activity pun sudah cukup bagus. Artinya ini juga penting, lokasi, bukan hanya kita desain, bagaimana kita mendesain di dalam zeolite atau microporous material, mesoporous material, catalytic active, tapi lokasinya itu di mana. Dan ini adalah contoh bahwa lokasi di dalam framework itu tidak penting. Di luar framework pun dia akan ada kontribusi terhadap catalytic active site. Oke, ini kesimpulannya. The framework of titanium species have no effect enhancement of the catalytic activity. Oke, saya tinggal 6 menit lagi ya. Ini contoh, ini salah ini student nih. Ini student yang lain ini. Ini adalah contoh yang lain structure acidity properties of relationship of gallium zeolite beta. Gallium zeolite beta. Jadi kita ingin melihat bagaimana kalau kita tambahkan gallium ke dalam zeolite beta. Kalau kita tambahkan dalam konsentrasi yang kecil, sekitar 3%,
dan kita buktikan dengan SRD, dengan FTIR dan lain-lain sebagainya, kita boleh membuktikan bahwa gallium itu berada pada posisi framework. Jadi ini kita sebut sebagai isomorphous substitution. Tapi kalau kita naikkan ke gallium tadi 7% sampai 25%, dia posisinya itu bukan lagi di framework, tapi bukan mungkin dia akan berada ada sebagian yang di luar. Dan bukan lagi dia contribute terhadap Bronsted, tetapi Lewis acid akan muncul di situ. Jadi di sini kita boleh mendapatkan, kita berpikir bahwa kita boleh mengontrol jumlah dari Bronsted dan Lewis acid ya dengan cara mengontrol jumlah gallium yang kita tambahkan kepada zeolite beta. Dan kita tes ini dengan Friedecraft acylation or isosinol, dan kita tahu bahwa Friedecraft acylation dalam homogeneous catalysis dia memerlukan Lewis acid ya, tetapi dalam heterogeneous catalysis kadang-kadang Lewis acid itu berperanan, tidak Bronsted acid itu juga berperanan. Jadi dua-duanya berperanan, Bronsted dan juga Lewis. Oke, dan yang kita dapatkan adalah adanya synergetic effect ya. Kalau kita boleh adjust Bronsted acid 50%, Lewis acid 50%, kita akan boleh dapatkan optimum punya catalytic activity. Di sini kita boleh mengatakan bahwa dua-dua dari acid site itu berpengaruh ya. Kalau di dalam homogeneous catalytic system, orang organik akan selalu bercerita bahwa Lewis acid site. Tapi berbeda sekali kalau kita apply-kan ke dalam heterogeneous catalyst ya. Dan kita di sini boleh demonstrasikan bahwa Bronsted acid juga berperanan di situ dan ada synergetic effect di situ. Dalam slide yang sebelumnya kita sudah tunjukkan. Oke. Dan ini contoh yang lain, structure proton conductivity of organosulfonic acid functional zeolite SSM5. Ini dari Gui Liki, ya, student master. Dan kita coba modify external surface DSM5 dengan berbagai cara. Kita letakkan sulfonic acid, kita letakkan sulfonic acid untuk supaya banyak yang link dengan polystyrene. Kemudian kita letakkan DSM5 dengan menggunakan sulfonic acid dengan menggunakan phenyl trichlorosilane, ya. Dan inilah hasilnya dari modifikasi itu. Dan seperti yang kita sudah pikirkan sebelumnya bahwa kalau semakin banyak sulfonic acid, tentulah water uptake capacity-nya meningkat dan juga kemungkinan proton conductivity meningkat. Dan ternyata dari hasil eksperimen kita sudah buktikan bahwa memang proton conductivity-nya meningkat, ya. Karena sulfonic acid itu banyak. Dia lompatlah proton itu lebih mudah lompat ke dalam di dalam struktur itu. Dan ini adalah material yang mungkin boleh kita gunakan sebagai di dalam membran di fuel cell, ya. Oke. Ini yang terakhir, masih ada waktu 2 menit lagi. Ini adalah kita menggunakan zeolite, ya, untuk kita propose ada new konsep di dalam katalisis yang kita sebut sebagai phase boundary catalysis. Dan student yang membuat riset ini adalah Yun Hao. Sekarang beliau di Hong Kong City University, associate professor di Hong Kong City University, dan Amir Faisal sekarang di Beijing bekerja di oil company, dan Rasidah Razali. Dan kita gunakan zeolite, ya. Apa perbedaan antara phase boundary catalysis dengan yang sistem yang lain? Kalau phase transfer catalysis itu perlu pengadukan, ya. Homogeneous system. Kalau phase boundary catalysis kita modified sedemikian rupa katalisis itu sehingga dia terletak di atas fasa ini. Ini adalah immiscible liquid system, organik dan aqueous. Jadi antara minyak dan air. Katalisisnya terletak di situ, tak perlu diaduk, tidak perlu di stir, ya, sehingga kita boleh melakukan. Dan inilah contoh gambar, ya, yang kita lihat bahwa katalisis itu terletak di batas fasa. Dan yang paling penting adalah dalam konsep ini kita ingin menghasilkan apa yang disebut sebagai amphiphilic surface, ya. Jadi sebahagian dari zeolite itu permukaannya hidrofobik dan sebagian adalah hidrofilik. Bagaimana kita membuatnya? Ini adalah contoh yang paling simple dan saya membuat ini di lab hampir 6 bulan ini supaya boleh mendapatkan amphiphilic particle, ya. Kita tambahkan sedikit air sehingga ada aggregation. Kemudian yang di tengah, kalau ada aggregation di tengah ada air sehingga
OTS ini sebagai yang membuat dia alkyl silyl group yang membuat dia hydrophobic itu hanya akan modified external surface di sini dan bukan di dalam aggregation itu, sehingga kita akhirnya mendapatkan amphiphilic particle. Oke, ini hasilnya, dan ternyata bahwa dia boleh kita letakkan di atas fasa, dan kita telah buktikan bahwa tanpa pengadukan catalytic activity akan boleh berlangsung. Dan ini adalah contoh bagaimana mekanisme terjadinya keuntungan kita mempunyai amphiphilic particle. Yang sebelah kiri ini adalah zeolite hydrophilic. Sebelah kanan ini external surface-nya alkyl silyl. Yang di tengah-tengah ini sebahagian saja yang alkyl silyl. Apa yang akan terjadi kalau kita absorb hydrophilic compound dengan hydrophobic compound? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau hydrophilic, semua yang akan pertama kali diabsorb tentu yang hydrophilic. Ya. Kalau hydrophobic, karena masih di dalam itu masih ada hydrophilic part yang tidak kita modified, dia boleh absorb. Kalau amphiphilic, apa yang terjadi? Dia akan simultaneously absorb, ya, karena dia terletak di batas fasa. Bahagian yang hydrophilic dia akan absorb yang hydrophilic, bahagian hydrophilic dia akan masuk. Dan catalytic active site kita letakkan di tengah-tengah ini sehingga dia efisien akan menjadi katalis yang boleh bekerja di dalam catalytic oxidation tanpa mengeluarkan pengadukan. Kita coba proof of the concept dengan mengubah hydrophobic source OTS dengan fluorine, ni Yun Hao yang buat. Active site kita ubah nucleic acid, titanium, nucleic acid untuk oxidation titanium, nucleic acid untuk acid catalysis. Okey, ini last slide. Jadi apa yang telah saya ceritakan sebelum ini, di dalam zeolite chemistry, di dalam riset zeolite itu, kita perlulah kembali ke basic bagaimana kita melakukan riset. Apa yang saya sebut sebagai epistemological process. Kalau yang suka baca buku filsafat, mungkin kenal dengan Aristotle. Ya, dia mengatakan bahwa experience and reason itu sangat penting. Dan sains itu berkembang dari start pertama kali itu dari curiosity. Kemudian akan menghasilkan knowledge. Dan knowledge itu datangnya dari mana? Dari experience dan reason. Dan di dalam ilmu zeolite ini, dan ilmu yang lain-lain, ya kita orang kimia, experience itu dari experimental. Dan reason itu dari theoretical computational. Oleh karena itu, ini mungkin usulan saya kepada IZE, perkuatlah mungkin grup kita yang support, ya, eksperimental punya kita, bukan hanya application, tetapi kita juga linkkan antara eksperimental kita itu dengan theoretical dan computational. Jadi itu mungkin yang boleh saya sampaikan, sudah 32 menit. Ini adalah slide terakhir. Alhamdulillah, kalau berfoto sekarang tinggal saya seorang saja dengan Dr. Lee, dengan yang empat-empat di tengah ini, Safrina, student saya, ini sekarang dosen di UTM. Yang belakang ni semua sudah lulus, ya. Jadi mereka lah yang support kita dalam melakukan penelitian di UTM. Dan saya mengucapkan terima kasih dan kepada mahasiswa PhD saya, kemudian postdoc saya yang telah mensupport, ya, riset yang kita lakukan di UTM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.